Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Leli. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya, selalu sehat dan tetap semangat. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tematik subtema 2, tematik 4D, pembelajaran ketiga, melakukan praktek jual beli, kemudian manfaat gaya listrik dan berbagai jenis pekerjaan. Nah, kita lanjutkan. Anak-anak, dalam pelajaran IPS, kita akan belajar menjelaskan berbagai jenis pekerjaan, melakukan praktek jual beli. Kemudian IPA menjelaskan manfaat gaya listrik, mendemonstrasikan manfaat gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendidikan karakter yang dikembangkan adalah disiplin. Diharapkan kalian terbiasa melaksanakan tugas dengan teratur, ya. Gitu. Kemudian mari kita baca bacaan tersebut. Pak Sigit sedang mengganti lampu di teras depan rumah yang padam. Pak Sigit meminta Melati untuk membelikan lampu listrik yang baru. Melati bergegas menuju ke toko elektronik yang ada di dekat rumahnya. Ia menemui pedagang yang ada di sana. Melati melihat-lihat berbagai peralatan listrik yang ada di toko tersebut. Melati ingin mengetahui berbagai manfaat gaya listrik. Anak-anak, sebelum belajar kita menyanyi dulu ya. Tadi pagi ku pergi ke pekan, berbelanja buah dan sayuran, jeruk dan semangka, bayam dan selada, kue untuk adik tak kulupakan. Dengan becak ku pulang segera, ibu bapak sudah menantikan. Itu anak-anak, lagunya seperti itu ya. Nanti kita. Nah, anak-anak. Nah, lagu di atas menceritakan kegiatan berbelanja ke pasar. Di pasar banyak penjual berbagai bahan makanan, ada sayur, buah, kue, bayam, dan selada yang dibeli untuk kebutuhan keluarga. Membaca teks, kita akan merasa tidak nyaman jika listrik padam. Listrik adalah salah satu energi yang paling banyak dibutuhkan manusia untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Hampir semua kegiatan manusia membutuhkan energi listrik. Hari ini kita akan mempelajari berbagai manfaat energi listrik. Mari membaca teks berikut dengan intonasi yang benar. Pentingnya listrik. Lampu di teras rumah Melati padam. Melati disuruh Pak Sigit untuk membeli lampu. Melati bergegas menuju ke toko elektronik yang ada di ruko dekat rumah Melati. Melati segera mengeluarkan sepeda untuk menuju ke toko elektronik. Melati sangat kaget, ternyata di toko itu menjual berbagai peralatan elektronik yang beraneka ragam. Semua peralatan itu menggunakan listrik sebagai sumber energi utamanya. Melati bertanya tentang berbagai hal yang berkaitan dengan listrik kepada Pak Hari, pemilik toko elektronik itu. Pak Hari menjelaskan berbagai hal yang berhubungan dengan listrik. Salah satunya adalah tentang manfaat listrik. Berikut penjelasan Pak Hari. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia mengandalkan listrik, mulai dari memasak, belajar, dan masih banyak lagi lainnya. Manusia membutuhkan energi listrik untuk kehidupannya. Banyak sekali manfaat energi listrik untuk kehidupan ini. Berikut ini berbagai manfaat energi listrik. 1 adalah sebagai penerangan. Energi listrik digunakan untuk menyalakan lampu. 2. Sumber energi. Energi listrik dijadikan sebagai sumber energi karena listrik bisa dijadikan sebagai penghasil energi. Menghidupkan berbagai macam peralatan rumah tangga dan peralatan elektronik. Sarana hiburan. Banyak alat-alat dan media hiburan yang menggunakan energi listrik. Misalnya telepon genggam, PlayStation, dan komputer. Kemudian yang keempat, penghasil panas. Listrik bisa dijadikan sebagai penghasil panas. Manfaat energi listrik banyak digunakan dalam berbagai macam keperluan rumah tangga. Energi listrik yang menghasilkan panas bisa digunakan untuk kompor listrik, penanak nasi, dan digunakan untuk setrika. Semua peralatan tersebut mengubah energi listrik menjadi energi panas.
Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan cerita di atas. Ya. Pertama, mengapa Melati pergi ke toko elektronik? Ya, Melati pergi ke toko elektronik untuk membeli lampu. Siapa yang berprofesi sebagai pedagang di toko itu? Pak Hari yang berprofesi sebagai pedagang di toko itu. Alat apa yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi panas? Alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi panas adalah kompor listrik, penanak nasi, dan setrika. Apa saja manfaat energi listrik? Energi listrik bermanfaat untuk penerangan, sumber energi, sarana hiburan, penghasil panas, dan penghasil gerak. Alat apa yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak? Alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak adalah sepeda motor, mobil, dan sebagainya. Nah, amati gambar peralatan yang memanfaatkan energi listrik berikut ini. Lihat, itu ada tape recorder, televisi, lampu, setrika, hair dryer, dan rice cooker. Ya, itu tadi. Nah, kalian sudah mengetahui berbagai manfaat gaya listrik bagi kehidupan sehari-hari. Sekarang isilah kolom berikut dengan benar. Nah, kita isi. Nah, ini isinya. Tape recorder menghasilkan bunyi untuk merekam suara dan media hiburan. Televisi menghasilkan energi bunyi dan cahaya, manfaatnya untuk media hiburan, media bermain game, menyiarkan informasi menyiarkan informasi, media pendidikan, dan dapat menghilangkan stres. Kemudian lampu, energi yang dihasilkan cahaya, manfaatnya untuk penerangan. Setrika, energi yang dihasilkan panas untuk melicinkan dan menghaluskan serat-serat pakaian yang kusut. Hair dryer menghasilkan gerak dan panas, bermanfaat untuk mengeringkan rambut. Penanak nasi, energi yang dihasilkan panas, kemudian manfaatnya untuk memasak atau menanak nasi. Kemudian, setelah menuliskan berbagai manfaat gaya listrik, tulislah berbagai peralatan lain yang menggunakan energi listrik dan perubahannya. Kita lihat ya. Nah, blender, energi yang dihasilkan gerak, manfaatnya untuk menghaluskan makanan. Mesin cuci menghasilkan gerak, manfaat untuk mencuci pakaian. Radio menghasilkan bunyi, manfaatnya untuk media hiburan, media pendidikan, dan media informasi. Kompor menghasilkan panas, manfaatnya memasak. Senter, energi yang dihasilkan cahaya, manfaatnya untuk penerangan. Microwave menghasilkan energi panas, manfaatnya untuk merebus makanan, memanggang makanan, dan melelehkan coklat. Tentu kalian sangat suka coklat ya. Kemudian D, mendemonstrasikan manfaat gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sudah dapat menuliskan berbagai manfaat gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita lakukan percobaan. Percobaan 1, langkah kerjanya, tutuplah semua pintu dan jendela di kelasmu. Matikan lampu yang ada di kelas kalian. Apa yang terjadi? Ruangan pasti menjadi gelap. Bagaimana rasanya saat suasana gelap? Pasti kalian takut, gelisah, panik, dan tidak nyaman. Kesimpulannya apa anak-anak? Lampu sangat penting bagi kehidupan. Jika lampu mati, maka keadaan akan menjadi gelap dan kita tidak bisa ngapa-ngapain. Percobaan kedua, langkah kerja. Matikan kipas angin yang ada di kelas. Apa yang akan terjadi? Ya, jika kipas angin dimatikan. Nah, yang terjadi jika kipas angin dimatikan, udara akan menjadi panas, gerah. Bagaimana rasanya? Sangat tidak nyaman. Kemudian hidupkan kembali kipas angin yang sudah kalian matikan. Dan bagaimana rasanya? Sejuk, segar, dan nyaman. Kesimpulannya, kipas angin menggunakan listrik sebagai sumber energi. Kipas angin sangat bermanfaat agar udara tidak terasa panas. Nah, kita lihat. E, menjelaskan berbagai jenis pekerjaan. Pak Dono adalah petugas PLN. Beliau bekerja sebagai teknisi listrik. Bu Ratih bekerja sebagai guru. Pak Sigit bekerja di kantor perpajakan. Pak Dono dan Bu Ratih dan Pak Sigit bekerja di bidang jasa. Pak Made sebagai pengrajin patung. Ia menghasilkan barang berupa patung. Sekarang tanyakan pekerjaan orang tua teman kalian ya, yang satu kelas.
dan tulis pada tabel, kemudian adalah tanda centang pada kolom ya, kita lihat. Nah, guru bergerak di bidang jasa, pengrajin menghasilkan barang, pedagang bergerak di bidang jasa, dokter bergerak di bidang jasa, wartawan bergerak di bidang jasa, koki menghasilkan barang, peternak menghasilkan barang, penjahit menghasilkan barang, catering menghasilkan barang, kemudian ojek online bergerak di bidang jasa, ya, itu tadi jenis-jenis pekerjaan. Jawablah soal-soal berikut ini sesuai dengan gambar. Kita lihat, itu ada petani, pemahat, dan sebagainya, ya. Nah, kita lihat satu persatu. Nah, kemudian pekerjaan apa saja yang tampak pada gambar tadi? Petani, pemahat, pengrajin mebel, sopir, nelayan, dan pedagang. Pekerjaan apa saja yang tampak pada gambar tersebut yang menghasilkan barang? Yaitu petani, pemahat, pengrajin mebel, dan nelayan. Kemudian, pekerjaan apa saja yang tampak pada gambar tersebut yang bergerak dalam bidang jasa? Yaitu sopir dan pedagang. Nah, kita lihat, melakukan praktek jual beli. Nah, salah satu pekerjaan yang kita ketahui adalah sebagai seorang pedagang. Pedagang menjajakan barang dagangannya. Ia seorang yang bekerja di bidang jasa. Namun ada juga pedagang yang menghasilkan barang lalu dijual. Contohnya seorang pembuat tempe. Pembuat tempe, kemudian ia menjualnya. Maka pedagang tersebut menghasilkan barang. Hari ini kita akan melakukan praktek jual beli bersama dengan teman sekelasmu, ya. Kita lihat. Sebelumnya, mari kita baca teks percakapan tentang kegiatan jual beli berikut ini. Selamat pagi, Pak. Saya mau beli setengah kilogram bawang merah dan 1 kilogram cabai merah. Harganya berapa, Pak? Selamat pagi, Bu. Mau beli apa? Oh iya, Bu. Setengah kilogram harganya 8.000. Tunggu sebentar ya. Saya siapkan, Bu. Setengah kilogram bawang merah dan 1 kilogram cabai merah. Semuanya jadi 28.000. Nah, kita lihat. Setelah membaca percakapan tersebut, mari kita praktikkan. Kegiatan jual beli dengan teman kalian menggunakan uang monopoli yang sudah kalian bawa dari rumah. Kemudian, aturlah kelas seperti pasar yang menjual beraneka ragam barang dagangan. Tentukan berapa siswa untuk menjual dagangan, kemudian berapa siswa yang dijadikan untuk menjadi pembeli. Tulislah pengalaman kalian ketika melakukan praktek jual beli pada tempat yang tersedia berikut ini. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Sekarang aku tahu. 1. Manfaat gaya listrik adalah sebagai penerangan, sumber energi, sarana hiburan, penghasil panas, dan penghasil gerak. Jenis pekerjaan yang menghasilkan barang misalnya nelayan, pengrajin kursi, pembuat baju, pembuat tahu atau tempe, dan pengrajin topeng. Berbagai jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa, misalnya guru, polisi, dokter, dan tukang cukur, ya anak-anak ya. Kemudian, nah, kita melakukan refleksi. Apakah kamu senang dengan kegiatan hari ini? Apakah kamu sudah mengetahui manfaat gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari? Nah, apakah kamu sudah mengetahui berbagai jenis pekerjaan? Aksinya apa? Supaya lebih memahami tentang manfaat gaya listrik, maka saya akan, misalnya apa? Menghemat listrik atau memanfaatkan listrik dengan seperlunya. Nah, anak-anak, untuk belajar di rumah bersama orang tua, kalian coba tanyakan kepada orang tua kalian berbagai jenis pekerjaan yang ada di sekitar rumah kalian. Oke anak-anak, pelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Nanti Ibu sambung lagi ke tema selanjutnya. Terima kasih.